pertanyaan dari Bu Fitria. Ya. Kalau mengidolakan Rasulullah secara berlebihan, bagaimana Ustazah? Sampai zikirnya adalah memanggil-manggil Rasulullah. Barangkali bisa langsung dijawab. Terus dipersilakan. Baik. Barakallahu fikum untuk Bu Fitria Rahmawati ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang kami muliakan ya, dalam segala hal di dalam ajaran kita itu ada batasan-batasannya. Allah yang sendiri yang mengatakan ya la taghlu fi dinikum. Kita tidak boleh berlebihan dalam masalah beragama, menjalankan agama. Artinya kita mengidolakan Rasulullah itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan Allah memerintahkan itu. Tapi tetap saja cara kita mengidolakan beliau, mencintai beliau, menyayangi beliau tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh itra, ya, tidak boleh berlebihan seperti orang-orang Nasrani. Itu bahkan disampaikan oleh beliau sendiri Rasulullah SAW. Sampai pada mengkultuskan, itu tidak boleh. Ya. Jadi memohon kepada Allah, bersumpah dengan kekuatan kemuliaan Rasulullah SAW itu tidak diperbolehkan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sendiri mengatakan ya kepada para sahabat yang saat itu menyanjung beliau dengan sangat luar biasa, anta sayyiduna ya Rasulullah, engkau adalah sayyid kami. Nah, mengucapkan kata sayyid untuk Rasulullah kalau itu hanya sebagai takrim, penghormatan tidak apa-apa. Tapi kalau sampai pada berlebih-lebihan mengagungkannya, ini sudah masuk ke dalam syirik, gitu ya. Nah, maka beliau sampaikan, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian itu berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Fa innama ana abdul faqulu abdullahi wa rasul. Saya ini meskipun mulia, ya kalau kita boleh tambahkan keterangan dari hadis itu ya, dan harus kalian muliakan, tetap saya itu hamba. Berbeda dengan Allah. Allah itu adalah Khalik. Ya, itu. Maka beliau lebih suka ketika dipanggil dengan abduhu wa rasuluhu. Ya, hamba Allah dan kelebihan dari kita adalah rasul atau utusan Allah. Gitu ya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an pun disampaikan oleh Allah ya. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Ya, saya itu manusia sama seperti kalian, hamba seperti kalian juga. Perbedaannya aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dibenarkan juga misalnya orang bersolawat berlebih-lebihan tapi tidak pernah membaca Al-Qur'an misalnya. Atau lebih banyak sholawatnya daripada membaca Al-Qur'annya. Tidak benar. Karena apa? Karena perintah untuk membaca sholawat itu dari Al-Qur'an kan? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintahnya dari Al-Qur'an. Jadi tetap Al-Qur'an harus lebih kita muliakan, Allah harus lebih kita muliakan daripada yang lain meskipun itu para nabinya. Nah, maka ada kejadian ibu-ibu yang di masa Rasulullah pernah terjadi paceklik. Ya, terjadi paceklik ketika itu para sahabat mendatangi Rasulullah. Untuk apa? Minta didoakan. Bukan minta kepada Rasulullah loh, ya. Minta didoakan kepada Allah karena mereka meyakini doa beliau lebih mustajab sebagai hamba yang lebih dicintai oleh Allah karena ketaatan beliau. Nah, tapi ini tidak terjadi setelah Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal, terjadi juga paceklik, tapi para sahabat tidak datang kepada makam beliau. Gitu. Ya, ini kan banyak terjadi di masyarakat kita begitu. Ya, tidak datang kepada makam beliau. Namun mereka mendatangi siapa? Al-Abbas, paman beliau. Ya, paman Rasulullah SAW, dan mereka mengatakan, wahai paman Rasulullah, ya dulu kami pernah ditimpa paceklik dan kami mendatangi Nabi kami, mendoakan kami kepada Allah dan Allah mengijabahi. Karena Rasulullah tidak ada, kami mendatangi engkau. Ya, ini bertawasul ya, bertawasul minta didoakan oleh orang yang solih. Ya, tapi tetap orang yang solih ini berdoanya kepada Allah. Ya, ini. Tapi lebih baik lagi kalau kita langsung berdoa kepada
Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu diperbolehkan ya. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya ya. Minta doa kepada kiai, syekh, ustadz, atau orang-orang yang kita anggap doanya lebih mustajab itu diperbolehkan. Tapi lebih baik kita juga meminta langsung kepada Allah. Ya. Kalau kita ingin doa kita mustajab, sebagaimana dalam surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'uh. Kepada Allah lah melesatnya doa-doa, kemudian amal solih lah yang mengangkat doa-doa kita itu. Kenapa kita minta didoakan kiai atau syekh atau ustadz? Karena kita meyakini mereka lebih solih, doanya lebih mustajab. Nah, kalau kita ingin doa kita lebih mustajab, berarti kita harus mensolihkan diri, gitu kan? Nah, itu maka salah satu golongan yang bisa masuk surga tanpa hisab itu adalah yang la yastarqun, yang tidak pernah minta diruqyah. Diruqyah itu didoakan oleh orang, ya, karena dia berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ustadz atau siapapun yang minta, yang diminta untuk mendoakan, ya, ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan kepada orang tersebut agar dia juga memohon kepada Allah, dan cara agar doanya lebih dijabahi oleh Allah, ya, berusaha untuk memantaskan diri agar doanya mustajab dengan banyak mensolihkan diri, ya, beramal solih. Nah, seperti itu Ibu. Jadi boleh kalau orang itu masih hidup, ya, saya tambahkan ya keterangan. Tapi kalau sudah meninggal dunia tidak bisa, ya. Kita datang ke makamnya minta didoakan nggak bisa. Itu sama saja kita minta diseberangkan di sebuah jalan yang ramai, tapi yang kita minta tolongin itu orang buta yang tidak melihat. Karena mayit itu kan sudah tidak bisa lagi, ya. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Maka ketika terjadi pacak berikutnya setelah Rasulullah wafat, mereka tidak mendatangi makam beliau, tapi mendatangi paman beliau yang masih hidup untuk didoakan. Nah, itu diperbolehkan yang seperti itu, J. Tapi kalau kepada makam, kepada ini itu dilarang, apalagi sampai bukan hanya berdoa di situ, ya, mengambil tanahnya atau apa, dengan kepercayaan itu bisa membuat rizkinya lancar. Ini pernah terjadi di salah satu majelis taklim saya, gitu ya. Ada perdebatan tentang rihlah ke ziarahnya, ziarah makam para wali, gitu ya. Oh, kok cuma ziarah aja, gitu ya. Nah, ternyata setelah berjalan waktu ada yang punya ungkapan begini, benar loh, setelah kita ziarah kemarin rizkiku lebih lancar. Kemarin kan aku bawa tanah dari sana. Nah, ini sudah masuk tabaruk yang dilarang. Nah, mencari berkah yang caranya tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, ini ya. Seperti itu, Ibu-ibu.